Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengantar, tadi saya lihat banyak yang bengong ketika baca Quran. Kok ada E, ada E? Ya, itulah ilmu qiraat. Satu disiplin ilmu yang mandiri dari ilmu-ilmu Al-Quranul Karim. Qiraat itu adalah ragam bacaan, ragam penyuaraan. Dari aspek apa? Nahunya, sorofnya, ya dan seterusnya. Wujuhun mukhtalifatun fil ada minan nawahi as-sarfiyah, an-nahwiyah dan as-sautiyah, penyuaraannya. Nah, qiraat ini banyak. Pada mulanya itu ketika ditulis pertama kali oleh seorang ulama besar, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, yang wafat 224 Hijriah. Qiraat itu ada 25. Setelah itu ada Makki bin Abi Thalib dan lain-lainnya. Ulama berikutnya dipilih. Salah satunya adalah Ibnu Mujahid. Dipilih, diseleksi dari 25 itu menjadi 14. 7 disebut mutawatirah. 3 namanya masyhurah. 4 lagi namanya syazzah. Setiap qiraat ada imamnya. Setiap imam ada rawinya yang meriwayatkan. Satu imam rawinya ada 2. Kalau kita bicara yang qiraat mutawatirah, maka berarti ragam bacaannya ada berapa? Ada 14 riwayat. Kalau ditambah 3 lagi berarti 6. Rawinya jadilah dia 20 dan seterusnya. Itulah ilmu qiraat. Kapan dikatakan dia mutawatirah? Mutawatirah itu syaratnya ada 3. Sanadnya harus bersambung, kemudian sesuai dengan kaedah bahasa Arab, dan tidak menyalahi Rosem Usmani. Kalau 3 itu terpenuhi, maka dia masuk qiraat mutawatirah. Imamnya ada 7. Ada Ibnu Amir, wafat 118. Ada Ibnu Katsir, wafat 120. Ada Asim 127. Ada Hamzah, ada Abu Amr, meninggal 154, 156. Ada lagi Nafi' 169. Yang terakhir Kisai 189. Nanti ada yang jadi rawi di qiraat masyhurah jadi imam. Itulah Imam Khalaf Al-Ashir. Nah, yang syadzah nanti ada 4. Ada Al-Imam Al-Hasanul Basri, ada Ibnu Muhaisin, ada Al-A'mash Sulaiman bin Mahran, dan ada Yahya Ibnul Mubarak Al-Yazidi. Kita ceramahnya ceramah qiraat atau maulid nih? Ini pengantar, ya, pengantarnya ndak lama, ya 1 jam lah. Amin. Ilmu qiraat harus belajar talaqi wal musyafah. Harus dari guru, dan guru menunjukkan bacaannya itu dengan mulutnya. Tadi ada ya, dengan itunya. Berangkat dari kaidah, kalau bacaan biasa ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Yang fathah suaranya harus A.
A itu apa? Bi fathis syafatain. A. Kalau dia dhamma suaranya U. La tatimmu dhammatu illa bi dhammi syafatain. U. Bukan O. Kalau dia kasrah I. Bibirnya ke bawah bi khafdis syafatain. Dulu kita ketika belajar dulu, guru tunjukkan mulutnya. Ketika mulut kita tidak pas, dicari yang muncung sedikit. Bukan U. Maka kalau ada yang baca tidak U, bacaannya berarti salah. Karena kaitan dengan dialek kita di daerah. Ya, dia baca Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Salah. Ya, salah. Harus halus. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mulutnya muncung. Talaqi wal musyafahah. Kalau dengerin bacaan orang dari kaset, dari rekaman, kemudian kita menirukan bacaan itu, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya, maka bacaan yang qiraat yang beragam tadi itu harus disosialisasikan sebagai ilmu. Kalau tidak disosialisasikan nanti baca kata orang Betawi itu, bahasa Betawi itu. Padahal itu qiraat. Ya, maka kajiannya terus kita kembangkan dan dimusabaqahkan secara nasional itu ketika saya jadi Menteri Agama Republik Indonesia 2003. Kalau tidak disosialisasikan, dimusabaqahkan, ilmu qiraat ini akhirnya hilang dia. Hanya dikuasai oleh segelintir orang, lama-lama ilmunya hilang. Sekarang sudah ada cabang qiraat, mujawwadah, murottalah. Ada yang dengan dilakukan seperti tadi, ada yang musabaqahnya cabangnya qiraat tartil. Ya, dibaca secara tartil. Jadi kalau tidak sesuai dengan syarat yang 3 tadi, tidak bisa dikatakan dia sebagai qiraat mutawatirah. Walaupun ada diriwayatkan, ya, makna tidak berubah. Misalnya diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ketika membaca surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairidh dhalin. Sama. Ghairi dengan la sama. Tapi ketika la dirubah ghairi, menyalahi Rasm Utsmani. Maka qiraatnya tidak dapat diterima. Sampai perdebatan, apakah qiraat itu pengaruh terhadap istinbat hukum? Bukunya segudang. Apakah qiraat yang syadzah saja bisa dijadikan sumber hukum juga? Perdebatan panjang, dan itu bukan tema kita malam hari ini. Ya, itulah ilmu qiraat. Bukunya banyak. Saya juga punya tulisan-tulisan sekitar itu. Nah, berbicara maulid, tadi sudah dijelaskan kita memperingati seorang manusia besar dan bahkan manusia paling besar dari manusia-manusia besar dunia, manusia yang paling mulia dari manusia-manusia mulia dunia, manusia yang paling hebat dari manusia-manusia hebat dunia. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sempurna dari segi penciptaannya, ya, tubuhnya, kemudian dari segi akhlak dan budi pekertinya, beliau tidak ada yang menyainginya.
Maka sering dikosidahkan, saya sering kosidahkan viral, lam yakhluqir rahmanu mithla Muhammadin bainal wara basyaran alal itlaqi. Allah tidak pernah menciptakan seperti yang bernama Muhammad dari manusia secara keseluruhan secara mutlak. Tapi lanjutannya, kalla wala arafal khalaiqu qadrahu fama fawqahu haqqan siwal khallaqi. Tapi banyak orang yang tidak tahu siapa beliau itu, apa kelebihannya, keistimewaannya, kebesaran dan keagungannya. Yang bisa mengungguli beliau adalah penciptanya sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita memperingati maulid ini. Dibacakan tadi sejarahnya, sirah nabawiyah, ya. Maka di sini alhamdulillah yang hadir ini yang senang maulid semuanya. Amin. Ya, yang tidak senang mudah-mudahan hadir juga sama kita. Amin. Ya, yang tidak senang karena Nabi tidak pernah mengadakan peringatan maulid. Kenapa kita mengadakan maulid? Apa kata mereka? Bid'ah. Bid'ah itu dosa. Iya kan? Saya tanya, di zaman Nabi ada enggak sekolah-sekolah yang pakai bangku, pakai itu? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak perguruan tinggi pada zaman Nabi? Enggak ada. Terus karena enggak ada, bid'ah juga. Inilah ya, pola pikirnya masih terlalu dangkal. Ya, masih terlalu dangkal. Oh, katanya peringatan maulid itu campur laki perempuan, haram hukumnya. Kita bercampur di sini? Enggak, perempuan sendiri. Nanti ada namanya boros, poya-poya. Habis maulid makan, nyembelih kambing 100, 200. Di sini nyembelih kambing tadi katanya 50. Iya. Ayam berapa? 300 katanya. Iya, amin. Amin. Apakah itu bahagian daripada tabzir yang dilarang? Enggak. Bapak-bapak, ibu-ibu diundang oleh panitia. Selesai acara nanti dijamu dengan nasi kebuli tadi itu. Apakah menjamu tamu dilarang oleh agama? Enggak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakan tamunya. Iya kan? Terus dari sisi mana terlarang itu? Memuji Nabi berlebih-lebihan katanya. Kalau berlebih-lebihan namanya ghulu. Ghulu itu dilarang. Iyyakum wal ghulu. Apakah memang ada puji-pujian yang berlebihan? Enggak. Apakah puji-pujian kita memuji Nabi sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya? Tidak. Memuji itu adalah ungkapan syukur kita. Terima kasih kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Karena sehebat apapun seseorang, ilmunya yang sangat dalam, bahasanya sangat indah, ingin memuji sosok daripada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu. Dengan mulutnya tidak mampu, dengan goresan penanya juga tidak mampu. Itulah yang dikeluhkan oleh para penyair-penyair. Madza aqulu biwasfihi wa madihihi. Apa yang bisa aku ungkapkan untuk memujinya, sosoknya, kepribadiannya, akhlak budi pekertinya? Tidak bisa. Wasanahu dauman bahirul isyraqi. Nabi kalau tidak dipuji juga, itu bagaikan matahari yang senantiasa memancarkan sinarnya di atas porosnya, terang dengan sendirinya, tidak karena pujian kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala
puji. Allah sendiri tidak pernah menyebut dalam Al-Quran ya Muhammad, tidak ada. Manggil Nabi apa? Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Itu etika. Nabi kita harus dihormati, Allah sendiri menghormatinya. Maka terjadilah perdebatan. Kalau saya sebut Nabi Muhammad, apakah perlu ada Sayyidina? Allahumma salli ala Sayyidina. Pak Bupati aja dipanggil namanya, marah enggak? Marah. Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, dipanggil namanya saja diusir, kurang ajar. Apalagi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sudah memujinya sendiri. Innaka la'ala khuluqin azim. Pujian Allah, wa innaka ya Muhammad la'ala adabin rafi'in jam wa khuluqin fadilin karim faqad jama'allahu fika al-khususiyat wal karamat wal fadail. Itu tafsirannya. Nabi itu sudah sempurna, maka disebut dengan insan kamil. Insan kamil. Nah, kalau Allah sudah memuji makhluknya yang paling mulia, kira-kira pujian kita posisinya di mana? Tidak ada apa-apanya. Nangis kita, duduk kita 1 bulan, tidak usah cerita apa-apa, puji Nabi saja. Apakah bisa mengungguli pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak bisa. Maka seorang penyair mengatakan, wa idzallahu asna ma huwa alaihi ahluhu alaika fama miqdaru ma tamdahul wara. Kalau Allah sudah muji, di mana posisi pujian manusia yang biasa itu? Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Kalau kita dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, kita bersyukur. Apakah dilarang oleh agama? Enggak. Maka ayat 58 surah Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kita kumpul ungkapan rasa gembira kita, karena Nabi diutus untuk menyelamatkan kita. Maka Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kenapa rahmatan lil alamin? Nabi itu untuk siapa? Tadi ayatnya dibaca, laqad kana lakum. Lakum itu siapa? Kita, orang-orang yang beriman. Tapi kenapa di situ Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Allah tidak berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Apa kira-kira rahasianya? Diungkap ya oleh almarhum Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Di dalam bukunya namanya Safwatut Tafasir, ketika menafsirkan ayat itu pada juz yang kedua, di bawah ditulis, limadza lam yakulillahu rahmatan lil mu'minin wa innama qala rahmatan lil alamin. Ada 6 alasannya. Yang pertama apa? Li'annahu ja'ahum bil huda. Nabi datang membawa petunjuknya apa? Al-Quranul Karim, As-Sunnah An-Nabawiyah. Kita selalu baca, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin dan lain-lainnya. Kalau kita sebut ayatnya satu-satu, kita perlu tambah waktu lagi, tidak jam 12, jam 1. Amin. Amin. Al-Quran bagi kita segalanya, pedoman hidup dan kehidupan kita. Semua permasalahan kita sebagai umat Islam, apapun problematika kehidupan kita, ada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kalau ilmu pengetahuan didasari oleh teori-teori, eksperimen-eksperimen ilmiah. Teori dan eksperimen ilmiah terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kalau Al-Quran dikatakan kitab ilmu pengetahuan, berarti Al-Quran senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak mungkin itu. Tapi Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja ada. Itulah petunjuk Allah Subhanahu. Masalah apa saja solusinya ada dalam Al-Quran. Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah Darras dalam bukunya An-Naba'ul Azim, Al-Quran mu'jizatun khalidah wa ata'uhu mutajaddidun. Quran itu mukjizat yang kekal dan abadi, tapi penyajiannya tetap aktual. Walaupun diturunkan 14,5 abad yang lalu, penyajiannya tetap sesuai dengan situasi dan kondisi kapan saja sampai dengan hari kiamat kelak. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu sudah jadul, dulu tidak sesuai lagi dengan sekarang, jawab saja yang jadul itu yang ngomong. Yang ngomong itu harusnya hidupnya dulu, zaman jahiliyah dulu itu. Jangan hidup sekarang, karena tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim itu ilmu yang harus kita pelajari paling tidak berapa? 47 cabang. Imam Az-Zarkashi mengatakan 47 cabang. Satu cabang saja, kalau kita habiskan umur kita untuk mempelajarinya, insya Allah umur kita habis, yang satu cabang itu belum kita dapatkan. Kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, satu cabang juga belum dapat. Kenapa? Kata Imam Az-Zarkashi, fa inna sina'ata tawilah wal umra qasir. Perjalanan panjang tapi umur manusia pendek. Itulah Al-Quranul Karim. Jadi Nabi datang membawa petunjuk. Yang kedua, wahadahum minadh dhalalah, memberikan petunjuk kepada mereka setelah mereka berada di dalam kesesatan. Zamannya disebut apa zamannya? Ketika Nabi dibangkitkan, jahiliyah. Jahiliyah itu apa artinya? Bodoh. Bodoh lawan dari pinter. Tidak, mereka orang pintar-pintar, sastrawan-sastrawan, ilmuwan-ilmuwan. Bodohnya karena tidak mengenal Allah Subhanahu,
tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana milik sendiri, mana milik orang lain, sampai dengan mana istri sendiri, mana istri orang lain. Masa itu kalau ada wanita yang dilihatnya, diinginkannya, tidak pusing dia, mau istri orang, anak orang, pinangan orang, harus dipenuhi. Kalau tidak, perang terjadi. Kenapa? Karena hawa nafsu yang menjadi Tuhan mereka. Ya, nah Nabi datang menjelaskan itu. Ini yang benar, ini yang hak, ini milik sendiri, ini milik orang lain. Yang ketiga apa? Allamahum ba'dal jahalah. Nabi memberikan pencerahan. Nabi datang memberikan wan najata minasyaqawatil uzma. Nabi datang untuk menyelamatkan dari kekecewaan yang besar dan agung di akhirat kelak. Kalau Nabi tidak diutus, wallahu a'lam, ya, maka seorang pujangga berkebangsaan Spanyol namanya Antonico, dia katakan, laula hadzal rasul la'adatil basyariyah ilal usuril wahsyiyatil qadimah. Kalau tidak karena Rasulullah ini, manusia akan kembali kepada masa-masa lalu, dari masa-masa kebuasan dan kebiadabannya. Anak-anak coba tenang sedikit sih. Kalau mau main, turun dari masjid. Di samping wanalu ala yadaihil khairatil katsira fil akhiratil ula. Nabi itu dengan keistimewaannya, kebesaran, keagungan, kelebihannya, itu kita sebagai umatnya bekerjanya sedikit, pahalanya banyak. Beribadahnya sedikit, pahalanya banyak. Itulah karena Nabi. Contohnya baca Quran saja. Beliau katakan, la aqulu alif lam mim harfun wa innamal alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun likulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha ila 700 dhifin. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu, satu huruf saja satu kebajikan. Dilipat gandakan berapa? 10, 100 sampai dengan 700. Bagaimana kalau kita bisa membaca Al-Quran satu hari 1 juz, satu hari 2 juz, satu hari 1 ayat saja? Berapa hurufnya? Baca bismillahirrahmanirrahim sajalah, jalan panjang-panjang, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, itu sudah 19 huruf. Berapa pahalanya? Kalau tidak, keluar dari masjid, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Asal jangan didengar orang. Kalau didengar orang, ini setelah hadir maulid kok ada perubahan ini. Iya, iya. Apalagi sekarang orang rebutan umroh, haji rebutan, nunggu berapa tahun. Kenapa? Ingin mencari keistimewaan yang Allah berikan. Ketika kita sholat di Masjidil Haram, 1 kali sholat pahalanya 100.000 kali sholat di tempat lain. 1 kali kita sholat di Masjid Nabawi, nilainya afdol daripada 1000 kali kita sholat di tempat lain. 1 kali umroh di bulan Ramadan, umroh fi Ramadan ta'dilu hajjah, nilainya sama dengan 1 kali kalau kita umroh Ramadan 10 kali, sama dengan 10 kali haji.
Oh, saya tidak di Mekah, tidak mau umroh yang pakai ihram. Di Madinah, wudhu dari rumahnya, datangi Masjid Quba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Hebat tak Nabi kita? Hebat. Syukuri itu. Mensyukurinya adalah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Ya, bukan berarti kita sholat di sana 100.000, di Madinah berapa hari? 8 hari, 8 kali 1.000, 8.000, dihitung. Kira-kira habislah sholat yang saya tinggalkan dulu. Ada jemaah haji, ya, karena saya setiap tahun alhamdulillah saya pergi haji dari tahun 76, membimbing orang. Banyak yang dibimbing ini yang ilmu pengetahuan agamanya dangkal. Baru pulang haji nih, si ibu kontrol suaminya pejabat di kantor, sampai jam 2:30 nanti ditanya oleh si istri, sudah sholat duhur belum? Belum nih, rapatnya belum selesai ini, sebentar lagi. Sampai masuk waktu asar, nggak sholat duhur juga. Ya, ditelepon lagi. Apa jawab si suami? Kok kamu sibuk? Oh, repot. Kita kan baru pulang haji. Saya hanya sekali tidak sholat duhur. Simpanannya kan masih banyak. Ya, depositonya masih. Ini berarti dia tidak mengerti agama. Sampai ya disebutkan hattal kuffara ruhimu bih haitsu ukhira uqubatuhum fid dunya wa lam yasta'silhumul azab. Sampai orang-orang yang tidak beriman pun mendapatkan percikan rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad. Apa rahmatnya? Azab dan siksa ditundakan. Di dunia ditundakan, nanti di akhirat. Beda dengan Nabi dan Rasul terdahulu. Ada umatnya yang membangkang, melawan, Allah langsung bayar kontan. Diturunkan berbagai azab dan siksa. Contohnya misalnya ayat berapa? Ayat 40 surah Al-Ankabut. Fakullan, kata Allah, akhadna bidzambi. Semuanya kami celakakan, kami binasakan dengan sebab dosa dan kesalahannya. Apa jenis siksanya? Faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadathu sayha, wa minhum man khasabna bihil ard, wa minhum man aghraqna. Ada yang ditenggelamkan, ada yang dibalikkan. Tapi setelah Nabi dibangkitkan, ada enggak yang model begitu? Itulah rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad. Allah jelaskan dalam ayat 33 surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah tidak menyiksa mereka selama Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Allah tidak menyiksa mereka kalau masih ada orang-orang yang istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita duduk bersyukur kepada Allah, terima kasih kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara fisik paling top, nggak ada yang menyamainya. Ya, kita sering mendengarkan kalau ada qori Mesir dulu datang, di samping baca Quran dia baca qasidah. Qasidahnya itu qasidahnya Sayyid Ahmad Al-Badawi, seorang waliullah di Mesir. Ditonto apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Dia menceritakan bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ru'yatan hakikiyah, mimpi yang benar. Kenapa? Wa man ra'ahu fil manam faqad ra'ahu haqqan.
Siapa yang mimpi kepada Rasulullah berarti dia bertemu langsung yaqadatan. Diceritakanlah ya dalam syama'il itu, marbu'al qamati abyadal launi jamilas surati fasihal kalam, poster tubuhnya tinggi, warna kulitnya putih, ya ganteng, kalau ngomong fasih, sampai dengan apa? Yajril husnu fi khaddaihi kama tajri syamsu fi masalikihal falakiyah. Nabi itu pipinya bersinar, bercahaya, kanan kirinya bercahaya, bagaikan matahari memancarkan sinar ketika berjalan di atas porosnya. Ada enggak manusia seperti itu? Enggak ada. Nabi kalau jalan dilindungi oleh awan supaya tidak kena panas matahari. Maka ada masjid namanya di Madinah, masjid apa? Al-Ghamamah. Al-Ghamamah. Kemudian Nabi juga wa fi zahrihi yara man khalfahu kaman yara man fil amam. Orang lihat dari depan, iya. Lihat dari belakang, sama juga seperti melihat Nabi dari depan. Maka semua orang yang berusaha untuk mencelakakan beliau tidak bisa. Ya, kita kenal namanya Suraqah. Suraqah ini kalau ustadz-ustadz Jakarta namanya bukan Suraqah, serakah. Ya, Abu Sufyan kumpul menawarkan siapa di antara kalian yang bisa menangkap yang bernama Muhammad, hidup mati hadiahnya 100 ekor onta. Suraqah langsung nunjuk, saya siap untuk itu. Pulang asah pedangnya. Asah pedangnya supaya tajam betul. Nanti kalau kena leher yang bernama Muhammad dia tidak ngerasa. Kuda, dicari kuda yang paling lincah. Begitu didekati Jabal Sur, ternyata Nabi sudah pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Dilihat dari jauh, oh itu rombongannya Nabi. Dipacu kudanya, dekat, pedangnya diambil. Ternyata terpleset kudanya, dia jatuh. Jatuh, pedangnya terlempar di depannya Nabi. Nabi tahu kalau dia mau membunuhnya. Kalau kita, tidak usah pikir panjang, ambil pedangnya, selesai. Iya kan? Nabi tidak lakukan itu. Nabi angkat dia, ditolongi. Sudah dia berdiri, pedangnya diserahkan. Dipesani oleh Nabi, wahai anak muda, kalau mengendarai kuda itu hati-hati. Jangan sampai jatuh seperti ini, sakit, nak enak rasanya. Mau apa? Terima kasih, minta maaf. Tidak bisa, bungkem mulutnya. Yang keluar adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu akhlaknya. Ada orang yang jahat tidak dibalasnya dengan kejahatan, tapi dibalasnya dengan kebaikan. Ada orang yang bersalah dimaafkan. Ya, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kebaikan kejahatan tidak sama. Tapi Nabi diperintahkan kalau ada yang berbuat kejahatan, ganti kejahatan itu dengan kebaikan. Ada musuh, jadikan dia sebagai teman yang akrab, kawan yang dekat. Ada enggak yang begitu? Enggak ada. Ya. Maka itulah akhlak yang mulia. Maka tadi di Syama'ilnya disebutkan sebelum doa itu, Nabi itu ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Ya, sampai disebutkan apa? Beliau kalau lewat saja harum baunya. Duduk, meninggalkan tempat duduknya masih merasakan harum. Keringatnya wangi. Keringat kita
Asam masih enak, kalau pahit yang tidak enak. Ya, iya itu Nabi. Ya, Nabi disebutkan juga wahwal abu syafiqu ar-rahimu lil yatimi wal armala. Bapak yang paling kasih sayang kepada siapa? Anak-anak yatim dan janda. Yatimnya ditinggalkan, jandanya yang diambil. Maka banyak yang kawin sama janda kan, sunnahnya Nabi. Yatimnya mana? Nabi juga dermawannya, kedermawanannya itu lebih cepat daripada angin yang bertiup. Ajwadu minar rihil mursalah. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi itu dan sahabatnya adalah sosok yang selalu memberikan perhatian kepada orang lain. Walaupun beliau sendiri perlu, sahabat-sahabatnya perlu, tapi ada orang lain yang lebih perlu, dikasihkan itu. Yakin apa yang dikeluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak rasa-rasa ragu-ragu, tidak. Itulah nama salah satunya sifatnya al-ithar. Al-ithar itu mendahulukan kepentingan orang dari kepentingan orang lain, walaupun dia sendiri perlu. Banyak contoh-contohnya. Nabi pada satu hari sudah malam, ada tamu yang datang dari jauh, keringatannya, kelihatannya capek betul, mukanya sudah lesu, lemes betul. Nabi terus masuk ke dalam, bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apakah makan malam kita masih ada yang tersisa? Untuk siapa? Ada tamu yang baru datang. Apa kata Sayyidah Aisyah? Makanan malam kita sudah habis, tidak ada yang tersisa. Kalau kita makan malam sampai besok siangnya juga masih ada. Nabi terus keluar, sahabat-sahabatnya sedang duduk-duduk. Disampaikan oleh Nabi, siapa di antara kalian yang ingin menjadikan tamuku malam hari ini sebagai tamu kalian? Satu tunjuk, namanya Handalah. Ana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bawalah pulang ke rumah. Rumahnya sahabat tidak seperti rumah kita, 1000 meter, 2000 meter, kan kecil rumahnya. Begitu nyampe di rumah, si istri terus tanya, siapa yang engkau bawa itu? Dijawabnya, ini tamunya Rasulullah. Rasulullah menawarkan siapa yang ingin menjadikan tamu beliau sebagai tamunya. Aku yang nunjuk. Kata si istri apa? Apa yang mau kita suguhkan? Tidak ada makanan kita, kecuali makanan bayi kita yang sedang tidur. Didengar nih oleh tamunya, oh kalau gitu mau dikasih makanan bayi, ini serelak ini. Ya, kata si suami apa? Engkau istriku yang baik, kasihkan kepada dia. Nanti kalau anakmu yang sedang tidur terbangun, hibur dia sampai dia tidur kembali. Kata si istri, kitanya mana? Kita juga belum makan, nggak ada makanannya. Kata si suami, ikat saja perutnya kencang-kencang supaya tahan lapar. Nanti besok kita cari karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena lapar betul, makanan bayi pun disikat aja dia. Dimakan habis, tidak bisa tidur. Dia bayangkan bagaimana baiknya orang ini. Dia tidak makan, anaknya tidak diberikan makanan, makanannya diberikan kepada aku. Nggak bisa tidur. Sebelum subuh dia langsung pamit, langsung menemui junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, bagaimana dengan sahabatku semalam?
yang menjadikan engkau sebagai tamunya? Tidak bisa ngomong dia sambil nangis. Tidak bisa kata. Aku membayangkan tidak bisa kata. Dia tidak makan berdua suami istri. Makanan yang disuguhkan kepada saya, makanan bayinya yang sedang tidur diberikan. Apa kata Rasulullah? Engkau heran dengan mereka-mereka itu? Iya. Ala haula'i unzila qauluhu subhana wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kata Rasulullah, kepada mereka lah diturunkan ayat. Mereka adalah orang-orang yang mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Banyak contoh-contoh untuk itu dituliskan dalam sebuah buku namanya Al-Ithar. Itulah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika para ahli tafsir menafsirkan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak dan budi pekertinya banyak sekali. Disebutkan apa? Wa kana min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu wal hilmu. Yang pertama itu ilmu dan kesabaran. Para ahli tafsir mengatakan ini isyarat bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci segalanya. Mau hidup di dunianya baik, hidup di akhirat nanti baik, kuncinya apa? Kuasai ilmu pengetahuan. Kalau dengan kata lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak rela kalau ada umatnya bodoh, umatnya yang tidak punya ilmu pengetahuan, yang tidak mau belajar. Ya, kalau orang Betawi sebutnya apa? Jangan kita jadi masuk dalam kelompok minal begoiyin. Kita harus pelajari, sekolah kita cari. Ya, sekarang tidak ada alasan. Oh, saya tidak punya dana, tidak punya biaya. Ajukan ke Basnas. Ada. Ajukan ke Pemda. Ada. Datangi orang-orang kaya. Anak saya mau sekolah nih, duitnya tidak ada, mau bayaran. Saya yang tanggung. Begitu. Jadi harus kita berusaha. Jadilah seorang ilmuwan, apapun jenis ilmu yang dikuasai. Ya, di samping ilmu agama tentunya, karena dengan ilmu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Yang mau cari dunia, ilmu kuncinya. Yang mau cari akhirat, kuncinya adalah ilmu. Yang mau dua-duanya adalah ilmu. Maka ayat pertama diturunkan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca. Baca kunci ilmu pengetahuan. Orang yang banyak baca, banyak informasi ilmu pengetahuan yang dia dapatkan. Tidak ada kata selesai membaca. Bertambah banyak kita membaca, bukan bertambah pinter, tapi kelihatan bertambah bodohnya kita. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan termasuk ilmu agama terus berkembang. Dulu buku-bukunya masih manuskrip, belum tercetak. Kita tahu OCA punya karangan, bukunya namanya ini. Sekarang sudah dicetak. Mau yang besar ada, mau yang kecil ada, yang 1 jilid ada, 2 jilid ada, mau 10 jilid ada, 15 jilid ada, 36 jilid pun ada. Tinggal kitanya. Jadi kalau yang 10 jilid aja kita bariskan, tidak usah kita baca, kita lihat saja, insya Allah kita sudah kenyang. Itulah ilmu.
Ya, tidak ada kata selesai belajar. Maka Nabi katakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada. Apalagi baru S1. Dulu ada titel BA namanya. Saya tahun 73 dapat BA. Saya tunjukkan kepada ayah saya, Bachelor of Arts. Bah, alhamdulillah ini BA sudah saya dapatkan. Apa kata ayah saya? Kamu tahu enggak makna BA itu? Iya tahulah, Bachelor of Arts. Bukan, kata ayah saya, BA itu belum apa-apa. Maka harus lanjut dokterandes. Iya kan? 2 tahun lagi doktoral kita dapat dokterandes. Dokterandes itu singkatan apa? DRS. Itu darosa. Baru belajar. Dokterandes itu baru belajar. Ya, artinya tidak cukup S1 tapi langsung kita S2, S2, S3 dan bahkan sampai dengan profesor. Itu kebanggaan kita. Jadi Nabi bangga kalau kita sebagai umatnya pinter-pinter. Nabi tidak rela kalau umatnya bodoh-bodoh. Maka masjid salah satu pusat untuk melakukan pengembangan pemikiran, pelajaran, pengajaran. Masjid ini pusat, ya. Ngaji, siapa ngajinya? Oh, kiai itu. Ilmunya apa? Dia ajarkan. Oh, siapa lagi? Oh, itu ustadznya. Ya, tadi disebutkan kiai-kiai begitu banyak dengan kemampuan disiplin ilmunya masing-masing. Kalau kita tekun, kita akan dapatkan ilmu pengetahuan itu dengan baik. Maka kita buktikan, kita hadir maulid untuk apa? Bukan sekedar kita mendengarkan lagu, bukan sekedar kita mendengarkan bacaan Al-Quran, bukan sekedar kita mendengarkan nasihat, tapi bagaimana peringatan maulid itu memberikan dampak yang positif kepada kita pribadi masing-masing. Oh, saya cinta kepada Nabi. Bukti cintanya apa? Buktikan cinta itu. Ikuti ajaran-ajaran beliau. Jauhi ajaran-ajaran yang dilarang oleh beliau. Oh, akhlaknya luar biasa. Karena Nabi katakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ikuti akhlaknya itu, kita jadikan contoh dan tauladan. Ya, kita selalu kaji hadis-hadis Nabi. Apalagi ada babun fis sidqi, bab sendiri disebut tentang kejujuran. Oh, Nabi orang yang paling jujur. Kita ikuti kejujuran itu. Kemudian bukti cinta apalagi? Selalu menyebut namanya. Ya, kita, oh saya cinta kepada Allah. Zikirnya pernah enggak? Enggak pernah zikir, berarti belum cinta. Oh saya cinta kepada Nabi. Berapa banyak baca solawatnya setiap hari? Solawat hanya cukup ketika sholat saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sudah. Enggak, kita harus banyak baca solawat. Solawat sekali kepadaku, Allah akan balas solawatnya 10 kali. 10 kali jadi 100 kali. Man shalla alayya marratan wahida sallallahu alaihi biha asyra. 10, 100. 100 enggak usah diributkan. Baca solawat perlu tasbih atau enggak? Tasbih bid'ah lagi nanti. Iya kan? Yang penting kita sekarang ada tasbih yang kecil itu. Pencet saja berapa kita mau. Dulu ada yang ceklek-ceklek itu. Ya, oh itu ganggu orang. Ceklek. Ya, orang terganggu. Sekarang sudah dibuat yang paling canggih. Oh, saya maunya yang ada berliannya. Siapkan duitnya, beli yang bagus sekali. Ya, itu bukti
Solawat apa solawat itu? Solawat itu kita memuji Nabi, menyebut namanya. Solawat punya keistimewaan, punya fadailnya. Kita baca yang namanya Dalailul Khairat. Kita baca solawat apa tadi? Solawat nariyah, solawat syifa, solawat apa? Kita baca punya nilai tersendiri dan fadailnya sudah tidak diragukan lagi. Oh panjang, cari yang pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Tidak usah yang panjang-panjang kalau tidak bisa. Tidak usah Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina. Kepanjangan. Baca Allahumma salli. Oh saya cinta kepada Nabi. Ketika kita mau menutupkan mata kita, kirim Fatihah, baca sholawat untuk beliau. Semuanya apa yang kita lakukan adalah mengikuti junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan kita ittiba. Oh banyak orang yang ngapal Quran. Ngapain ngapal Quran sekarang? Sudah ada iPad, sudah ada. Mau cari satu ayat, buka saja aplikasinya, ayat nomor berapa, surat apa, halaman berapa, ketemu. Tidak perlu kita ngapalin Quran. Ya, kan banyak yang ngomong-ngomong begitu kan. Padahal menghafalkan Al-Quran berarti mengikuti sunnahnya junjungan Nabi besar Muhammad, mengikuti sunnahnya para sahabat, mengikuti sunnahnya para tabi'in, mengikuti sunnahnya para tabi'in. Oh sulit menghafal Quran. Siapa yang bilang sulit? Al-Quran itu mukjizat. Kalau mukjizat mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafal, mudah untuk dipelajari. Tidak ada batasan umurnya. Maka ketika ulama-ulama menjelaskan apa rahasia menghafal Al-Quran itu, ada 18, ada 4 tambah lagi 22 rahasia menghafalkan Al-Quran. Maka salah satunya hifdzul Quran muyassarun linnasi kullihim. Menghafalkan Al-Quran dimudahkan untuk manusia secara keseluruhan. Kecil hafal, remaja hafal, dewasa hafal, tua bangka hafal. Umur sudah 70 tahun baru sadar dia ingin menghafal Quran, hafal. Karena kalamullah mukjizat. Maka kita saksikan sekarang anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30 juz, bukan juz. Kalau juz 30 sekarang cukup anak-anak TK aja itu. Ya, anak-anak SD sekolah madrasah juz 30 sudah hafal. Lancar. Itulah mukjizat. Selanjutnya apa? Kita lanjutkan perjuangan beliau dalam mengembangkan, mensyiarkan agama yang dibawa oleh beliau. Terus kalau terus jangan lihat jam. Banyak yang lihat jam, saya punya jam juga. Tapi enggak etis kalau saya jam berapa. Di depan juga ada jamnya, tapi enggak jelas tuh jamnya jam berapa. Ya? Nah, itu isyarat bahwa sudah cukuplah Ustadz, sudah 1 jam lebih. Ya, janji kita sampai jam 12, tapi katanya tradisi sini paling lama 11.30. Jadi saya sebagai tamu mengikuti ketentuan undangan itu. Dan sebagai yang diberi oleh Allah nama saya Akil. Akil itu artinya apa? Banyak akalnya. Orang yang banyak akalnya tidak perlu dikasih surat cinta, dibisiki dari sini Ustadz sudah cukup, tidak perlu. Saya sudah mengerti dengan isyarat-isyarat begitu tadi.
Ada yang pura-pura ngantuk dia. Ngerti saya. Ya, karena orang Arab katakan al-aqil yakfihil isyarah. Orang yang banyak akalnya cukup dengan isyarat-isyarat saja. Tidak perlu ada surat rasa cinta. Ustadz 15 menit lagi, tidak perlu. Saya sudah mengerti dengan keadaan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Dan saya ucapkan juga selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa hadir. Mudah-mudahan inilah bukti cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.